Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmu Fauziah akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Manajemen Rapat di Sekolah atau Madrasah. Pembahasan pertama yakni pentingnya rapat di sekolah atau madrasah. Pentingnya diselenggarakan rapat di sekolah atau madrasah sebagaimana di lembaga lain dapat ditemukan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menerima laporan dari peserta rapat. Yang kedua, untuk mencapai keputusan bersama. Yang ketiga, untuk menganalisis atau memecahkan permasalahan. Yang keempat, untuk mencapai kesamaan pemikiran, program, atau keputusan. Yang kelima, untuk menyatukan pandangan yang berbeda. Yang keenam, untuk menyampaikan informasi penting kepada audiensi. Dan yang terakhir, untuk memastikan bahwa setiap audiensi sependapat tentang informasi yang mereka peroleh dari rapat. Pembahasan kedua tentang manajemen rapat di sekolah atau madrasah ialah jenis-jenis rapat di sekolah atau madrasah. Jenis rapat di sekolah atau madrasah sebagaimana di sekolah madrasah lain pada umumnya dapat ditinjau dari sisi tujuan rapat, sifat rapat, waktu pelaksanaan rapat, dan frekuensi rapat. Yang pertama, ditinjau berdasarkan sisi tujuannya. Ada 3 macam, yakni rapat penjelasan, rapat pemecahan masalah, dan rapat perundingan. Yang kedua, ditinjau berdasarkan sifatnya. Ada 4 macam. Yang pertama, rapat formal. Yang kedua, rapat informal. Yang ketiga, rapat terbuka. Dan yang terakhir, rapat tertutup. Selanjutnya, ditinjau berdasarkan waktu pelaksanaannya. Ada 4 macam juga. Yang pertama yakni rapat mingguan, kemudian rapat bulanan, rapat semesteran, dan rapat tahunan. Dan yang terakhir, ditinjau berdasarkan frekuensinya. Ada 2 macam, rapat rutin dan rapat insidental. Kemudian pembahasan ketiga tentang manajemen rapat di sekolah dan atau madrasah, yakni pengertian manajemen rapat di sekolah atau madrasah. Sebelum itu kita harus mengetahui apa arti manajemen sendiri, apa arti rapat itu sendiri, dan baru kita akan mengetahui apa arti manajemen rapat. Yang pertama, pengertian manajemen. Manajemen merupakan proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasial atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah managing atau pengelolaan, sedangkan pelaksanaan yang disebut manajer atau pengelola. Yang selanjutnya kita harus mengetahui tentang pengertian rapat. Rapat adalah suatu pertemuan antara anggota organisasi yang bertujuan untuk merundingkan atau memecahkan masalah yang menyangkut kepentingan organisasi. Nah, setelah kita mengetahui apa arti manajemen dan juga apa arti rapat, selanjutnya kita akan mengetahui apa pengertian dari manajemen rapat. Berdasarkan dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen rapat adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam memecahkan persoalan untuk mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Dengan kata lain, manajemen rapat adalah pengelolaan maupun perencanaan untuk mencapai tujuan berupa kebijakan-kebijakan yang dapat disepakati oleh peserta rapat. Dan pembahasan terakhir di manajemen rapat di sekolah atau madrasah yakni tentang prosedur penyelenggaraan rapat di sekolah atau madrasah. Nah, rapat yang efektif perlu direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, serta ditindaklanjuti dan dievaluasi. Maksudnya di sini adalah ada 3 kategori yang harus diperhatikan dalam proses rapat, yaitu pertama, membuka rapat. Hal-hal yang harus dilakukan dalam membuka rapat adalah acara rapat, tata tertib rapat, motivasi, pengenalan masalah atau persoalan yang akan dibahas,
tujuan diadakannya rapat, dan yang terakhir adalah tanggapan atau saran. Yang ketiga, yakni berlangsungnya rapat. Agar tujuan rapat sesuai dengan yang diharapkan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rapat. Rapat dikatakan baik apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Persyaratannya ialah dipimpin oleh seorang pimpinan yang baik, suasana rapat terbuka, tiap peserta rapat berpartisipasi aktif, dan yang terakhir selalu mendapat bimbingan dan pengawasan. Dan yang terakhir ialah menutup rapat. Pemimpin rapat harus dapat menutup rapat dengan baik, sehingga rapat tidak berlarut-larut. Apabila dalam rapat tersebut belum ditemui keputusan, maka pemimpin rapat dapat menunjuk tim khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.